Pemirsa, potensi pertumbuhan XL Axiata sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis telekomunikasi. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PT XL Axiata Tbk bersama Direktur dan Chief Financial Officer XL Axiata, Budi Pramantika. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Bu Cakri, selamat pagi semua. Baik Pak Budi, ini XL Axiata makin ekspansif. Kalau kita lihat ditambah lagi selama pandemi, justru ini ada hal yang meningkatkan kinerja begitu, karena segala sesuatunya dilakukan di rumah, telekomunikasi dan komunikasi secara digital sangat dibutuhkan. Nah, kalau dilihat dari semakin ekspansifnya XL Axiata, ada rencana apa lagi ke depan begitu untuk semakin membuat kinerja dari XL ini semakin meningkat begitu? Iya, terima kasih pertanyaannya. Kita memang sebagai perusahaan telekomunikasi memang terus melakukan ekspansi, terutama di infrastruktur jaringan atau network. Ini kami lakukan untuk memastikan digital experience yang terbaik untuk pelanggan. Beberapa tahun terakhir kami lebih fokus ke pembangunan jaringan 4G. Nah, terutama ke seluruh pelosok Indonesia, terutama di daerah luar Jawa. Kami berusaha memberikan layanan internet yang lebih merata untuk Indonesia yang lebih baik, sesuai moto kami, Bu. Jadi lebih baik bersama. Jadi memang kita terus fokus ke 4G. Ini yang kami fokuskan. Yang bahkan sudah melebihi target begitu ya, dari 88 desa yang memang ditarget di awal, ini 90 lebih begitu ya yang sudah ada konektivitas yang dilakukan oleh XL terhadap desa-desa tersebut, terhadap jaringan komunikasi. Iya betul, bersama pemerintah kita memang kerjakan itu ya. Kalau untuk kinerja di kuartal ketiga, apa yang paling mencolok dari capaian XL sendiri Pak? Dan di segmen mana sebenarnya yang paling dominan dari capaian di kuartal 3 dari XL ini? Tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu kalau revenue kita 19,8 triliun, 95% sebetulnya berasal dari layanan pendapatan layanan, terutama di segmen data. Betul ya. Saat ini penetrasi smartphone 92% itu membantu layanan data. Tadi ada sedikit klarifikasi, revenue kita yang meningkat, laba bersih sebesar 1,02 triliun untuk 9 bulan pertama itu sebetulnya meningkat dibanding laba bersih tahun lalu, karena tahun lalu itu kalau Ibu mengikuti perkembangan kami ada penjualan tower. Kalau penjualan tower sebesar 1,5 triliun dikeluarkan, sebetulnya laba kami meningkat lebih dari 50%. Oke, baik, pendapatan yang juga dari banyak ya tower begitu ya. Ada aksi korporasi lagi yang mungkin tengah direncanakan oleh korporasi begitu, oleh perusahaan ke depannya? Ya, Juli 2021 akhir kemarin kami mengumumkan penandatanganan non-binding term sheet untuk mengakuisisi 66,03% saham dari Linknet. Linknet itu perusahaan go public juga yang menyediakan layanan TV kabel dan high speed broadband. Nah, ini kalau ini terjadi, ini akan memperkuat strategi convergence kami. Karena kan convergence produk yang kita luncurkan menggabungkan layanan rumah, internet rumah, dan juga seluler. Ini rencananya akan segera kami dalam proses due diligence saat ini. Kami berharap bisa lanjut ke tahap berikut, Bu, sehingga bisa segera melakukan penandatanganan SPA, Sales Purchase Agreement, dan seterusnya. Itu yang saat ini aksi korporasi. Yang akan dilakukan aksi korporasi. Artinya di segala aktivitas masyarakat, khususnya pelanggan XL, baik ada di seluler mereka ataupun layanan di rumah pun ini bisa mendapatkan dengan internet XL begitu ya, koneksi dari XL. Betul. Baik. Satu paket dapat dua-duanya. Oke, satu paket 2 in 1 begitu ya Pak Budi ya. Nah, ini ada rencana lain tidak Pak terkait kemitraan atau mungkin kolaborasi yang akan dilakukan XL? Karena yang menarik ini XL wearable device ini yang fokus pada kesehatan begitu ya. Ini juga menarik, atau ada kemitraan yang akan ditarget dalam jangka waktu dekat mungkin oleh korporasi? Iya, kalau mau di list down sebetulnya banyak yang kita lakukan, Ibu. Selama ini kita memang percaya untuk tumbuh itu harus bersama-sama. Kita kolaborasi itu salah satu prinsip kita. Jadi kita melakukannya baik dengan teknologi telco company, penyedia jasa infrastruktur seperti tower company, kemudian juga perusahaan yang berbisnis basisnya digital seperti Grab, GoTo, Shopee, dan lain-lain. Sama juga dengan content provider seperti YouTube, Netflix, video, Facebook, dan lain-lain.
kami terus berkolaborasi karena kami percaya kolaborasi akan menghasilkan yang lebih baik. 1 tambah 1 jadi 3, bukan 2 kalau dengan kolaborasi. Baik. Itu prinsip kami, Bu. Baik, untuk pandangan saat ini harus 1 tambah 1 jadi 3 begitu ya, karena harus ada integrasi dan juga kolaborasi yang memadai, membuat ekosistem di bidang digital begitu ya Pak Budi ya. Betul. Semua punya kontribusi dan kita bermain aktif di kontribusi di kolaborasi tersebut. Oke, dan untuk memperkuat daya saing sebagai salah satu provider terbesar juga di Indonesia dengan persaingan yang lain begitu, meskipun selain ada kolaborasi tapi tidak bisa dipungkiri ada kompetitor lain juga di bidang yang sama begitu di bidang ini. Apa yang akan dilakukan ke depannya? Ya, kita ada beberapa fokus area. Yang pertama kita fokus ke customer experience, itu yang pertama. Kedua, digitalization. Jadi ini kita digital semua, kita terus mengembangkan itu. Dan ketiga, purpose built infrastruktur. Jadi tiap rupiah yang kita taruh untuk membangun infrastruktur itu sangat fokus untuk tujuan tertentu dengan KPI tertentu sehingga terukur. Kita nggak sembarangan menempatkan dana atau investasi di tempat tertentu. Dan hal lain yang kita sudah lakukan seperti tadi sudah disampaikan juga, kami adalah operator pertama yang meluncurkan produk convergence yang tadi 2-in-1. Itu merupakan diferensiasi. Ya, ini dan terus selain itu kami juga meningkatkan aplikasi-aplikasi untuk pelanggan kami seperti MyExcel untuk pelanggan Excel dan AksisNet untuk Aksis. Kedua aplikasi ini kita sudah invest cukup besar dan cukup membanggakan karena ratingnya cukup tinggi dari pelanggan. Pelanggan cukup suka dengan aplikasi kita. Kalau ke App Store itu ratingnya 4,4 bintangnya, itu cukup tinggi kan dari rata-rata 5 ya. Oke, tapi apalah segala keunggulan dari aplikasi jika infrastrukturnya tidak memadai dan jaringan XL-nya ini tidak bisa dirasakan hingga ke pelosok Nusantara begitu ya Pak ya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, XL Axiata telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak September 2005. Rekan Rolando Sambuaga akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Ando silakan. Baik Cakri dan pemirsa, saham XL Axiata telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak 16 tahun lalu. Kita simak bersama datanya. Iya, PT XL Axiata Tbk dengan kode emiten EXCL melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 29 September 2005 di papan utama dengan bidang usaha jasa telekomunikasi internasional, sektor infrastruktur, subsektor telekomunikasi, industri jasa telekomunikasi nirkabel, dan subindustri jasa telekomunikasi nirkabel. Dan berikutnya kita lihat ada siapa saja pemegang saham dari EXCL ini. Kita lihat yang pertama sebesar 61,16% atau senilai 6,55 miliar saham oleh Axiata Investments. Dan selanjutnya kita lihat masyarakat kurang dari 4,10 miliar saham atau sebesar 38,31%, dan sisanya kita lihat saham treasury sebesar 0,53% atau 56,4 juta saham. Dan berikutnya seperti apa pergerakan nilai saham XCL, kita simak bersama. Pada Januari 2021 ini di level 2.810 per lembar saham. Lalu kita lihat pada April ini posisi terendahnya. April itu berada di level 2010 rupiah per lembar saham, namun kemudian kita lihat terus naik hingga pada Oktober ini berada di posisi tertinggi, yaitu di level 3.150 rupiah per lembar saham. Namun pada perdagangan 19 November 2021 kita lihat ada penurunan sekitar 170 poin, yaitu di level 2.980 rupiah per lembar saham. Ya, demikian Cakri, kembali ke Anda. Terima kasih Anda untuk informasinya. Kembali bersama Pak Budi Pramantika. Pak Budi, kalau kita lihat dari April sampai Oktober trennya bullish begitu ya untuk XCL, tapi ada sedikit saja menurun di penutupan kemarin. Apa yang bisa disampaikan melalui Anda begitu dari korporasi terhadap para investor atau pelaku pasar terkait optimisme yang dimiliki oleh XCL ke depan? Iya, terima kasih Bu Cakri. Sebagai salah satu telco company, XL termasuk perusahaan telco yang memiliki struktur yang sangat baik, struktur dalam hal infrastruktur, terutama dari layanan fixed line dan juga yang menghadirkan layanan internet di rumah dan juga layanan seluler. Kami operator pertama yang melakukan konvergensi
menggabungkan kedua layanan tersebut. Dari sisi layanan, dari sisi jaringan, XL memiliki jaringan 4G dan jaringan fiber optik yang cukup luas. Saat ini kami mengcover hampir 95% dari total populasi di Indonesia. Itu dasar yang sangat kuat sebagai pemain telco. Dari sisi pengelolaan keuangan, kami juga memiliki fundamental yang cukup baik yang memungkinkan kami untuk terus berekspansi dan memberikan layanan yang semakin luas di Indonesia. Teman-teman investor bisa melihat bagaimana balance sheet XL cukup sangat kuat dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Selain itu, salah satu hal yang sangat kami banggakan dari XL adalah budaya perusahaan kami. Ada dua hal yang sangat kuat. Yang pertama adalah spirit inovasi. Kami akan terus memperkenalkan hal-hal baru. Dan kedua, cara kerja yang efisien. Sudah cukup diketahui di masyarakat bagaimana XL Talent itu cukup diminati karena memang memiliki budaya kerja yang efisien. Baik. Itu kira-kira yang bisa ada budaya kerja dan juga kembali tadi infrastruktur yang memang digencarkan oleh XL. Karena betul ya Pak ya, apa artinya aplikasi yang terus upgrade dan terus up to date, tapi kalau infrastrukturnya tidak ada begitu dan tidak ada jaringan yang bisa didapatkan oleh masyarakat di seluruh Nusantara, jadinya tidak maksimal berfungsinya. Baik, kita masih ada satu segmen, kita akan masih membahas seperti apa prospek dari XL Axiata usai just update berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kembali di Dialog Corporate Action pemirsa, masih bersama Direktur dan Chief Financial Officer XL Axiata, Bapak Budi Primantika. Pak Budi, kalau berbicara soal jaringan telekomunikasi di tanah air begitu, nampaknya PR kita masih harus menuntaskan 4G, tapi jangan menutup jangan menutup pergerakan kita untuk lebih cepat lagi mengakses ke 5G. Nah, XL Axiata sendiri seperti apa persiapan dalam membangun infrastruktur jaringan 5G hingga saat ini? Ya, jadi dalam 5G itu yang diperlukan adalah pembangunan ekosistemnya. Jadi dalam ekosistem 5G itu paling nggak ada 4. Yang pertama itu jaringan. Jaringan tentunya dari kita operator terus membangun jaringan yang siap untuk mensupport 5G. Yang kedua spektrum. Spektrum itu harus khusus 5G. Bisa dengan dynamic spektrum, tapi akan lebih optimum kalau ada spektrum khusus. Nah, ini sebetulnya lebih ke arah porsi pemerintah menata spektrum. Kemudian yang ketiga, di ekosistem ada device. Device itu handset. Handset 5G harus tersedia di market. Dan yang keempat tentunya use case. Opportunity business. Seperti diketahui 5G itu 20 kali lebih cepat dari 4G. Kalau 5G itu bisa 20 giga, 4G mungkin 1 giga per second. Tapi saat ini 10 Mbps saja kita sebetulnya sudah cukup untuk menonton konten, main game, belanja online. Nah, dari sisi itu kan kebetulan jadi dari sisi supply demand-nya sendiri di masyarakat belum kuat sekali untuk 5G, kebutuhannya belum, sehingga kita terus melakukan kajian apakah kita akan segera mengkomersialisasi 5G atau enggak. Tapi dari sisi ekosistem 5G itu butuh kerjasama berbagai pihak, terutama dari kami operator dan juga pemerintah serta masyarakat. Baik, setidaknya mungkin pergerakan bisa lagi-lagi two in one ya, tetap fokus menyelesaikan 4G untuk masyarakat, 4G, memanfaatkan layanan XL dan ataupun mendapatkan jaringan internet yang merata. Betul. Saat ini saat kita meroll out saat meroll out equipment untuk network, kita selalu melihat 4G yang ready untuk di switch jadi 5G. Itu yang kita lakukan, sehingga begitu 5G ekosistem siap, kita akan bisa dengan cepat melakukan launching 5G. Baik, dan kalau untuk kembali ke financial dari perseroan begitu atau dari korporasi, target pendapatan dan laba bersih untuk tahun depan seperti apa gambarannya Pak Budi? Saat ini kami masih menganalisa dan memfinalisasi bisnis plan tahun 2022 kami, termasuk berapa besar pendapatan dan laba bersih perusahaan yang kami targetkan untuk tahun depan. Mohon maaf kami belum bisa sampaikan lebih detail karena masih finalisasi, tapi kami berharap 2022 ekonomi akan kembali bangkit setelah pandemik COVID-19 ini mereda. Tapi pada saat kesempatan ini bisa kami sampaikan bahwa XL Axiata selalu berkomitmen untuk paling tidak itu tumbuh sama atau lebih besar dari pertumbuhan industri. Seperti yang kita buktikan di tahun-tahun sebelumnya secara konsisten. Seperti semua ketahui juga bahwa industri telco biasanya tumbuh itu sedikit lebih besar dari pertumbuhan pendapatan masyarakat atau GDP. Karena kebutuhan koneksi internet terus meningkat baik untuk sekolah, bisnis maupun
kegiatan lainnya. Itu karena internet makin krusial bagi masyarakat kita. Baik, dan segala sesuatunya jadi serba Internet of Things begitu ya, IoT di mana-mana Betul, saat ini. iya. Oke, kalau begitu Iya. untuk prioritas bisnis setidaknya dari bisnis layanan begitu yang bisa didapatkan oleh para konsumen atau pelanggan dari XL Axiata dalam waktu dekat atau dalam jangka panjang yang bisa dinikmati oleh para pengguna layanan XL, kira-kira apa yang tengah dipersiapkan oleh perseroan? Iya, saat ini setelah meluncurkan produk paket akrab, di mana satu data bisa di-share sampai 4 ataupun 5 pelanggan, dan kami meluncurkan XL Home, XL1 Fiber, XL1 yang tadi produk konvergensi. Kami terus coba mendorong produk ini dan pick up-nya sejauh ini cukup baik. Masyarakat sangat suka produk itu dan kami percaya ke depan ini menjadi winning formula kami, dan kami terus invest di sisi produk konvergensi ini, sehingga menjadi salah satu diferensiasi kami dibanding operator ke depan. Dan kami juga akan terus investasi di segala wilayah di Indonesia, di luar Jawa terutama. Dengan pemerintah kami juga bekerja sama, seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada 2, ada yang desa, ada 9 area yang 3T, 9 area 3T itu yang desa terluar dan tertinggal. Ya, dan ini pemerintah dari 9 area menunjuk 2 operator, dan 2 operator ini salah satunya adalah kami dapat 2 area di Sumatera dan juga di Papua Timur. Nah, selain itu juga tadi Ibu sampaikan ada di luar desa 3T tadi juga ada 861 desa yang pemerintah minta kita bantu untuk melakukan investasi, dan tahun ini targetnya 88, kami berhasil menggelar 4G di lebih dari 90 desa. Baik. Itu sudah pencapaian tersendiri, dan tahun depan kita komitmen terus membantu pemerintah memberikan internet akses yang merata di seluruh Indonesia. Nah, itu yang dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia pengguna jaringan telepon seluler tentunya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Budi Pramantika di Corporate Action. Salam sehat. Ya, salam sehat. Terima kasih juga Bu.